pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Apakah semua baik? Ya, puji Tuhan. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita mengawali materi pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Baiklah, terima kasih ketua kelas. Baiklah, ibu absen dulu ya anak-anak. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk hari ini? Ya baik, masuk semua ya anak-anak. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi inti kita pada pagi hari ini, ibu terlebih dahulu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah kita mempelajari tentang kerjasama ekonomi internasional ini, kita dapat memahami tentang pengertian kerjasama ekonomi internasional, kemudian apa saja yang menjadi manfaat kerjasama ekonomi internasional, dan bentuk-bentuk lembaga kerjasama ekonomi internasional. Nah, jadi anak-anak, seperti itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang kerjasama ekonomi internasional. Nah anak-anak, jadi perlu diketahui dahulu, kerjasama ekonomi internasional ini adalah suatu bentuk atau hubungan yang dilakukan oleh satu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan di negara-negara di dunia. Kerjasama ekonomi internasional ini anak-anak meliputi kerjasama yang berada di bidang politik, kemudian di bidang sosial, kemudian di bidang sosial pertahanan dan keamanan, kemudian berada di bidang kebudayaan, dan yang terakhir itu berada di bidang ekonomi yang berpedoman penuh pada politik-politik luar negeri. Jadi anak-anak, itu tadi merupakan penjelasan dari pengertian kerjasama ekonomi internasional. Nah, anak-anak dari sini apakah masih ada yang kurang paham? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Baik, kalau tidak ada, anak-anak kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu tentang manfaat kerjasama ekonomi internasional. Nah, anak-anak, manfaat kerjasama ekonomi internasional ini ada 3 poin anak-anak. Nah, yang pertama ibu jelaskan dahulu. Jadi yang pertama ini anak-anak, kemajuan di bidang perekonomian di Indonesia. Kemudian kemajuan di bidang perekonomian ini dapat dilihat atau diamati dari perjalanan ekspor dan impor barang atau jasa ke luar negeri. Jadi jika ekspor ke luar negeri itu tinggi, maka devisa yang diperoleh pun semakin tinggi. Kemudian manfaat kerjasama ekonomi internasional yang kedua, ini dapat dilihat dari negara Indonesia yang memberikan kesempatan untuk mencari atau meminta ilmu pengetahuan serta teknologi yang berasal dari negara maju. Kemudian manfaat kerjasama ekonomi internasional yang ketiga ini dapat dilihat dari daya tawar-menawar dan posisi Indonesia di mata dunia internasional. Nah, anak-anak, jadi seperti itu pengertian dari kerjasama ekonomi internasional dan manfaat kerjasama ekonomi internasional. Nah, anak-anak, yang selanjutnya ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Ini terbagi menjadi 4 anak-anak. Yang pertama adalah kerjasama bilateral, di mana kerjasama ini mengutamakan antara perdagangan dengan mitra. Sebagai contohnya anak-anak bisa dilihat di slide sebagai berikut ini. Ini yang pertama anak-anak adalah kerjasama bilateral antara negara Italia dengan negara Vietnam, di mana kerjasama ini memberikan investasi asing untuk pengembangan di sektor alam dan budaya, guna untuk mendapat keuntungan masing-masing negara tersebut. Kemudian anak-anak, yang kedua ini adalah kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Singapura.
di mana kerjasama ini adalah menjalin hubungan internasional untuk saling menolong jika membutuhkan dan selama negara tersebut masih bisa membantu anak-anak. Dengan tujuannya adalah untuk pembangunan nasional agar tercapai dengan baik. Kemudian yang kedua, anak-anak, ini adalah kerjasama multilateral. Ini merupakan kerjasama berdasarkan 3 negara untuk pertimbangan tertentu. Kemudian anak-anak, sebagai contohnya, yang pertama ini adalah Bank Indonesia atau World Bank. Nah, ini adalah lembaga keuangan dunia yang membantu pembangunan di suatu negara untuk memperbaiki kehidupan di negara yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, anak-anak, ini adalah IMF atau International Monetary Fund. Ini merupakan lembaga keuangan dunia yang menangani masalah keuangan. Kemudian yang ketiga, ini adalah ECOSOC atau Economic and Social Council. Ini merupakan lembaga yang menangani masalah sosial dan ekonomi. Kemudian yang keempat, anak-anak, ini adalah WTO atau World Trade Organization. Ini adalah organisasi yang menangani perdagangan dunia berdasarkan kesepakatan anggota. Kemudian yang ketiga, anak-anak, ini adalah kerjasama regional. Ini merupakan kerjasama antara negara-negara sewilayah atau sekawasan. Sebagai contohnya, anak-anak, yang pertama ini adalah North American Free Trade Agreement atau NAFTA. Ini merupakan lembaga kerjasama yang mengatur kegiatan perekonomian yang berhubungan dengan jual beli, kegiatan sosial, dan komunikasi. Nah, kemudian anak-anak, contoh yang kedua ini adalah Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Ini merupakan lembaga yang lahir atas kegiatan perekonomian di antara suatu negara tersebut. Kemudian anak-anak, yang keempat ini adalah kerjasama antar regional. Ini adalah bentuk kerjasama antara satu regional dengan regional yang lainnya. Kemudian sebagai contohnya, anak-anak, ini bisa dilihat di slide lagi. Nah, ini yang pertama adalah ASEAN Plus 3 atau APT. Ini adalah kerjasama oleh 3 anggota negara. Contohnya seperti negara RRC, Republik Rakyat Cina, dengan Jepang, dan dengan Korea Selatan. Kemudian yang kedua ini adalah EEC atau European Economic Community. Ini adalah kerjasama yang terdapat di kawasan benua Eropa, anak-anak. Tujuannya adalah untuk menyatukan perekonomian dengan negara anggotanya. Kemudian yang ketiga ini adalah Asia Pasifik Ekonomi, seperti yang Ibu jelaskan tadi di atas. Nah, anak-anak, keempat tadi adalah bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Ada yang ditanyakan lagi, anak-anak? Itu tadi merupakan penjelasan dari bentuk-bentuk ekonomi internasional. Nah, anak-anak, sejauh ini tadi apakah anak-anak masih ada yang belum memahami materi yang Ibu jelaskan? Jika masih kurang paham, silakan anak-anak tanya terlebih dahulu sebelum Ibu memberikan tugas yang selanjutnya. Baiklah anak-anak, jika materi pada pagi hari ini sudah paham, yang selanjutnya Ibu ingin kalian untuk membentuk kelompok 2 pasang, kemudian berkumpul di masing-masing kelompok. Kemudian tugasnya yaitu anak-anak silakan memahami, kemudian mulai berpikir tentang materi yang Ibu sudah jelaskan tadi bersama dengan anggota kelompoknya tadi. Kemudian yang selanjutnya Ibu ingin kalian mempresentasikan hasil diskusi
versi kalian yang sudah kalian pahami tadi. Itu tadi merupakan presentasi untuk tugas pada pertemuan pagi hari ini. Nah, anak-anak, yang selanjutnya Ibu akan menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu materi pembelajaran yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi anak-anak, kerjasama internasional itu adalah sebuah bentuk kerjasama yang mencangkup banyak negara yang bernaung di bawah satu bendera, yaitu PBB. Kerjasama ini anak-anak bertujuan untuk membantu di bidang ekonomi, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Jadi anak-anak, itu tadi merupakan penyimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian yang selanjutnya, sebagai tugas di rumah, nanti kalian silahkan mempelajari materi pembelajaran yang akan kita pelajari berikutnya, yaitu tentang ketenagakerjaan. Silahkan anak-anak mempelajari materi tersebut dengan baik, sehingga minggu depan ketika pembelajaran dimulai, kalian sudah memahami materi tersebut dengan baik. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk menutup materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih ketua kelas. Demikian anak-anak, apabila ada kesalahan kata dalam Ibu menyampaikan materi pada pagi hari ini, Ibu mohon maaf, dan Ibu mengucapkan selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.